Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusolli wa nusallim ala rasulillah, amma ba'du. Cukupin saja, kami berusaha untuk mempersingkat waktu karena kita akan fokus ke penjelasan. Penjelasan yang mana? Penjelasan untuk materi yang sudah kita kaji sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, ya, yang udah kita beri baris, yang udah kita logat sebagian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan perhatikan bukunya masing-masing dan materi yang sudah kalian tulis masing-masing di buku. Silakan lihat. Amma ba'du, fahadza juz'un, fahadza mangka ari ieu eta juz'un bagian latifun anu leutik yasarahullahu anu mugia Allah ngagampilkeun ta'ala mahalul Allah fi madina perkara yajibu anu wajib ta'alumuhu belajarna wa ta'limuhu jeung ngajarkeunana wal amalu jeung ngamalkeun bihi kana itu ma lil khosipikeun kalangan khusus intern wal ami jeung kalangan awam. Oke. Berarti Ustaz tulis di sini qauluhu fahadza juz'un latifun. Nah, dalam redaksi ini musonib, kalau mendengar kata musonib berarti maksudnya adalah pengarang kitab tersebut. Kalau kita sedang belajar ilmu nahu, pemateri mengatakan musonib berarti musonib yang dimaksud adalah pengarang ilmu nahu. Kalau kitab sulam berarti yang dimaksud adalah kitab sulam. Atau misal kitab-kitab apapun itu, ketika pemateri mengatakan musonib berarti musonib tersebut dimaksudkan kepada pengarang atau menulis kitab tersebut. Nah, dikarenakan kitab yang sedang kita kaji adalah kitab sulam, berarti ketika saya mengatakan musonib adalah pengarang kitab. Pengarang kitabnya sudah Ustaz sebutin kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, musonib ini akan menjelaskan tentang permulaan atau pendahuluan sebelum kita mengkaji pada bab-bab atau pada pasal-pasal yang akan datang. Seorang ulama ini, musonib ini, ya, mencantumkan sebuah harapan, ya, sebuah harapan tentang fungsi atau semacam kegunaan ilmu dari kitab Sulam Taufik ini. Di sini jelaskan fahadza juz'un latifun, bahwa beliau menyebutkan, ya, kitab Sulam ini merupakan sebuah juz atau bagian terkecil, tapi kecil di sini dijelaskan di dalam syarahnya. Lihat ya, latifun ay bimana sogirun dzarifun. Jadi kecil tapi seket. Nah, kecil tapi mantap gitu loh, keren. Kalau misal kita ibaratkan ibarat silet. Jadi kitabnya ini tidak begitu tebal, tipis, tapi isinya dalam. Begitulah. Latif juz'un latifun. Ya sarahullahu, yang mudah-mudahan Allah menggampangkan kita selaku pembelajar, seorang santri thalabul ilmi yang mencari ilmu, oleh Allah memberikan kemudahan terhadap kita untuk memenuhi, melaksanakan semua urusan-urusan, semua yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti belajarnya, ya. Di sini kan dijelasin fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khosi wal ami. Jadi maksudnya, sekali lagi, seorang ulama ini mencantumkan sebuah harapan, ya, mencantumkan sebuah harapan bahwasanya kitab ini bisa menjadi wasilah, menjadi bagian terkecil untuk Allah membantu, memberikan kemudahan terhadap hambanya yang ingin belajar, ya, atau misal melaksanakan kehidupannya untuk senantiasa belajar, mengajarkan dan mengamalkannya. Bagi para alimnya itu sendiri, bagi orang yang mengajarkan ilmunya, atau bagi kalangan bagi kalangan umum, seperti itu. Nah, ini sudah biasa sebetulnya. Dalam artian sudah biasa ini, kalau misal kita kaji sedikit tentang makalah,
cara pembuatan buku, pembuatan proposal dan lain sebagainya yang berbasis bahasa Indonesia. Kalau misal kita lihat aja di permulaan buku tersebut, di lembaran paling awal, pasti akan ada yang namanya pendahuluan atau namanya latar belakang, kata pengantar dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ternyata hal ini mengikuti dengan hal yang pernah dicontohkan oleh para ulama. Kalau misal kita perhatikan kitab yang mana yang tidak ada pendahuluan, pasti akan ada pendahuluan. Di dalamnya ada mencantumkan tentang harapan seorang ulama, fungsi kitab ini untuk para pelajar seperti apa, pasti akan ada. Nah, hal ini ya Ustadz sedikit beri pengalaman bahwasanya hal ini ada dua bagian ya. Hal-hal yang memang menjadi tuntutan bagi seorang pelajar mencari ilmu ada dua bagian. Ada bagian yang diwajibkan, ada yang dimubahkan, diperbolehkan, tidak wajib. Nah, kita bikinkan skema begini. Pertama, mintor fil wajibati. Ini ada 3. Pertama, bismillah. Kedua, hamdalah. Ketiga, sholawat. Kedua, ada mintor fil jaizah. Kalau ini mintor fil wajibat, sesuatu perjalanan yang memang diwajibkan ya. Kalau ini mintor fil jaizat, sesuatu perjalanan yang memang dimubahkan, diperbolehkan, jadi nggak wajib kayak yang itu. Isinya ada 4. Pertama, zikrul fan. Kedua, zikrul mu'alif. Ketiga, tasmiyatul kutub. Keempat, zikrul ba'is. Zikrul ba'is. Nah, kita jelaskan sedikit-sedikit. Jadi ini adalah teori atau prinsip lah yang perlu kita ketahui ketika kita beranjak bermaksud untuk mempelajari suatu kitab, untuk memperdalam suatu ilmu. Pasti berhadapan dengan dua hal ini. Ada hal-hal yang memang diwajibkan, ada hal-hal yang memang diperbolehkan. Yang diwajibkan ini ada 3. Pertama, bismillah. Ini harus ada. Kalau misal kita pengen nulis suatu ilmu dalam buku sekalipun, ini para ulama sudah memberikan contoh sejak zaman dahulu kepada kita, harus mencantumkan bismillah. Kalau mau belajar sampai kita mau menulis dalam buku juga, ini wajib ada, kita persingkat. Kedua, harus mencantumkan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, mencantumkan sholawat. Jadi ini, ketiga hal ini wajib untuk seorang pelajar. Makanya jangan yang aneh-aneh. Kalau kita sudah tahu teori ini, sudah tahu prinsip ini, kita jangan aneh-aneh. Kalau mau belajar, kalau mau nulis ilmu itu jangan yang aneh-aneh, malah nulis nama pacar, malah nulis nama mamah misal, atau malah nulis curhatan, atau misal malah nulis aing tebetah, atau misal malah nulis aing maung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah tahu, mending ini yang kita tulis. Hal ini akan mempengaruhi terhadap ilmu yang akan kita kaji nantinya, insya Allah. Berkah nantinya. Wajib. Nah, kedua, ada yang min torpil jaizah. Keharusan seorang pelajar yang memang mubah, tidak wajib. Jadi boleh ada, boleh tidak, gitu loh maksudnya. Pertama, zikrul pan. Zikrul pan itu adalah mengingat nama fan, nama bidang, atau menuliskan atau mencantumkan atau menceritakan fan. Misal contoh sekarang kita belajar kitab sulam. Fan kitab sulam itu fannya apa? Kemarin kan udah dijelasin. Kitab sulam terdiri atas 3 fan, 3 bidang ilmu. Pertama fikih, ketiga tauhid, keempat tasawuf. Ustaz kenapa enggak ada yang keduanya? Kamu itu enggak ada duanya. Bucin sedikit. Jadi pertama tauhid, fan tauhid, kedua fan fikih, ketiga fan tasawuf. Ketiga fan ini ada di dalam kitab sulam. Nah, kita harus tahu ini, harus menceritakan ini. Kalau
melihat mintorkil jaizat, ke sebuah keharusan bagi seorang pelajar sebelum mempelajari dan memperdalam ilmu tersebut. Itu. Jadi boleh iya, boleh tidak. Kedua, dzikrul mu'alif. Dzikrul mu'alif ini artinya adalah menceritakan atau mengingat atau menuliskan nama seorang penulisnya, nama seorang pengarangnya. Ini kitab sulam, siapa pengarangnya? Pasti akan ada nama pengarangnya. Nah, untuk menghormati, lebih baik kita tulis aja. Ketiga itu adalah tasmiyatul kutub. Memberi nama kitabnya. Nah, dalam nomor ketiga ini, tasmiyatul kutub, yakni memberi nama kitab itu maksudnya ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan bermaksud tentang nama seorangnya, nama kitanya. Misal contoh, ini adalah kitab sulam. Nah, ini yang dimaksud dengan tasmiyatul kutub. Atau ada juga lagi yang menyebutkan para ulama, yang dimaksud dengan tasmiyatul kutub itu memberi nama kitabnya. Ini kitab sulam, milik siapa? Tulis nama kita di situ. Begitu. Itu yang dimaksud dengan tasmiyatul kutub. Sok aja. Makanya kita juga diajarkan untuk punya name tag, diajarkan untuk memberi nama terhadap semua pakaian, kan? Itu merupakan sunnah pondok, dan ternyata bisalah dari sini mungkin menjadi alasannya. Begitu. Keempat, terakhir, dzikrul ba'is. Apa? Dzikrul ba'is, ya. Zakaro alif lam ba ain sa kecil. Dzikrul ba'is artinya adalah mencantumkan atau menceritakan, menuliskan atau mengingat, ya, tentang harapan. Nah, ini makanya seorang ulama pengarang kitab sulam juga, kenapa ada sebuah harapan sebelum kita mengkaji masuk pada penjelasan pokok, ya, materi pokok, kenapa harus ada harapan? Karena mungkin ternyata dari sini awal mula penjelasannya. Harapannya apa di sini? Harapan seorang ulama tersebut, ya, berharap kitab sulam ini, kitab sulam taufik ini bisa menjadi wasilah, menjadi satu titik bagian yang titik bagian kecil yang akan Allah berikan kemudahan terhadap pelajarnya, terhadap kita, ya, saya ataupun kalian. Begitu, ya. Paham tuh?